Biasanya sih aku pakai 1 teaspoon aja. Clumsy. Hello, I'm back with another healthy recipe video finally. Dan hari ini layoutnya agak berbeda ya, karena kita akan melakukan banyak hal di sini. Biasanya kan videonya cuman semuka aku doang ya, satu layar ya, bosen kan. Hari ini tema videonya adalah Green Smoothie 101. Dan aku pengen ingetin ya, supaya mindset kita dari awal itu sama visi misinya. Green Smoothie itu bukan hanya untuk achieve glowing skin, healthy skin, bebas jerawat. Enggak ya, it's way more than that. Kita semua udah tahu, ini adalah untuk kesehatan seluruh tubuh kita. It's for our overall health, for our brain health, dan juga mental health as well. Jangan cuma nabung duit, jangan cuma investasi di material aja, tapi investasi di tubuh sendiri. Prevention is number one. Kalau udah sakit nanti kalian yang susah walaupun punya insurance. So make sure kita tabung nutrisi dari awal, sedini mungkin. Aku heran masih suka ditanyain resep green smoothie, padahal sebenarnya aku tuh udah pernah bikin loh. Long time ago. Di sini videonya kalau pengen nonton. Tapi hari ini aku akan share my ultimate recipe, ultimate green smoothie recipe yang menurut aku semua orang tuh pasti suka. Even though yang nggak suka sayur tuh kemungkinan besar lah ya, pasti suka sih sama resep aku yang kali ini. FYI, buat teman-teman yang baru ikutin aku ini sudah menjalani hashtag One Day One Green Smoothie sejak Februari 2020. Kalau nggak salah ya, sampai sekarang. Jadi tahun ini, aku itu pengen ngebentuk micro habits. 1 bulan 1 habits. Tujuannya adalah supaya nanti di akhir tahun aku punya 12 habits baru. Healthy habits baru ya. Ternyata setelah aku jalani, ya tentu nggak segampang itu ya. Banyak gonjangan-gonjangannya. Ya banyak banget hal-hal yang nggak berjalan sesuai dengan yang aku planningin atau sesuai dengan yang aku inginkan. Jadi emang banyak juga kegagalan yang terjadi di sana. Kalau kalian pengen tahu tentang 30 Days Micro Habit Challenge, kalian bisa cek postingan aku yang ini. Dan juga bisa cek highlight aku yang micro habits. Nah, di situ kalian bisa lihat lah ups and downs-nya aku. Tapi menurut aku ya wajar ya, gagal nggak apa-apa, dicoba lagi daripada cuma sekedar teori nggak dipraktekin. Sebenarnya challenge itu aku bikin untuk aku sendiri, but surprisingly banyak dari kalian yang ikutan juga. Jadi whenever I feel down and then kalian mention aku akhirnya bangkit lagi dan here I am. Aku juga pengen share ya, aku bisa akhirnya bikin green smoothie ini. Ilmunya itu pertama dari my favorite naturopath practitioner, Ibu Debbie Jean Marie. Kalian harus cek Instagramnya karena banyak banget info-info tentang kesehatan di sana. Di highlights-nya itu bacain nih satu-satu. Dan juga Ibu Putu, Instagramnya Rainbow of My Life. Jadi dari berbagai sumber aku adjust sesuai dengan kebutuhan aku. Karena concern tiap orang beda-beda, kebutuhannya beda-beda, dan kondisinya beda-beda. My concern adalah aku pengen penuhi my micronutrients and my macronutrients as well. Jadi aku pengen penuhin vitamin dan mineral mainly dari whole foods, tapi juga aku butuh enough karbo dan protein untuk gain some weight karena aku lagi pengen bulking. Aku lumayan rutin workout, jadi aku butuh enough calories, especially karena aku lagi pengen naikin berat badan juga. Oke, sebelum kita mulai nih bikin green smoothie-nya, aku mau jelasin dulu. Di sini ada 3 kelompok ya. Kelompok pertama adalah veggies and fruits. Ini adalah basicnya. Jadi ya kalian harus ada fruits and veggies karena memang ini main star ingredients-nya. Kemudian grup kedua adalah liquid. Nanti aku akan jelasin. Dan ini juga ada tambahan probiotics dan source of healthy fats. Ini yang harus banget ada nih ini ya. Jadi si buah dan sayur dan juga cairan. Yang probiotic dan healthy fats-nya kalau bisa ada. Yang masih kalian bisa tunda kalau belum expert ibaratnya, pengen yang biasa-biasa aja. Ini tuh adalah bagian superfoods. Jadi kalau misalnya kalian masih pemula, kalau takut rasanya jadi a bit funny atau takut ada reaksi apa, mungkin kalau kalian sensitif kalian nggak tahu, ini boleh di skip dulu. Tapi nanti aku jelasin juga ada beberapa yang tasteless kok. Jadi
kalau misalnya dimasukin pun juga nggak berasa, rasanya nggak bakalan aneh gitu. Oh ya, sebelum aku jelasin semuanya, ini semua barang-barang sehat aku dan juga perabot cantiknya. Kalian kalau mau beli tinggal klik link di description box, udah aku kasih linknya super lengkap. Tapi sebelum nanti kalian belanja nih produk-produk aku udah kasih linknya tuh di bawah ya, sesuai dengan tempat aku beli. Kalian wajib belanjanya pakai aplikasi Shopback. Buat kalian ya, buat kalian yang belum tahu Shopback itu apa, jadi Shopback itu aplikasi di mana kalian akan bisa dapetin cashback ketika kalian belanja di e-commerce, di toko online yang ada di Shopback. Jadi kalau kalian lihat di Shopback itu banyak banget loh e-commerce-nya, mulai dari Shopee, Tokped, Lazada, dan masih banyak lagi. Kalau nggak salah aku udah pakai Shopback tuh dari tahun lalu deh. Dan liatin nih ya, cashback aku selama ini udah sekitar 400 ribuan. Itu total dari semua aku belanja. Ya memang cashbacknya kecil-kecil, tapi dikumpulin-kumpulin tiba-tiba udah 400 ribu bisa buat belanja lagi. Lumayan banget kan? Jadi belanja online pasti untung deh lewat Shopback. Aku kasih tahu ya caranya, karena ini bener-bener gampang dan simple banget. Kalian tinggal download Shopback, aku udah kasih linknya di description box, kalian download. Habis itu buka aplikasi Shopback-nya. Nah, aku akan pilih untuk belanja di Shopee. Nanti akan muncul keterangan cashback-nya. Kalau kalian udah baca, tinggal continue aja. Kalau udah kayak gini ya udah tinggal belanja seperti biasa, dan nanti setelah kamu belanja, cashback-nya akan otomatis masuk ke akun Shopback kamu. Gampang banget kan, cuma nambah satu langkah simple pasti auto dapat cashback. Dan serunya cashback-nya itu bisa kalian pakai untuk beli pulsa atau langsung ditarik ke rekening kalian. Nah, aku kan udah taruh nih link-link untuk belanja semuanya barang-barang aku. Kalian nanti tinggal klik dulu aja linknya, terus kalau mau belanja masukin ke cart satu-satu tuh kalian lihat. Kalau udah, baru kalian buka aplikasi Shopback, ke Shopee, ke cart, and then check out. Terus aku juga mau ingetin, jangan lupa belanja di akhir tahun karena ada Shopback Shop Fest. Festival belanja akhir tahun di mana bakal banyak promo dari Shopback dari berbagai marketplace yang ada. Mulai dari bulan September sampai Desember, jadi pastiin selalu belanja di tanggal kembar 11-11, 12-12. Catat ya, bakalan banjir diskon, promo voucher, dan juga cashback yang berlipat-lipat. Jangan lupa ya guys, pokoknya setiap belanja di e-commerce manapun, pakai aplikasi Shopback supaya dapat cashback tambahan. Oke, yang pertama aku mau bahas adalah the main ingredients, which is vegetables and fruits. Kalau kalian pengen konsisten, pengen bikin one day one green smoothie, itu pasti harus di prep. Ya, di prep itu apa? Harus dicuci, dibersihin, and then kalau aku selalu masukin ke freezer biar gampang. Ini kalian sebenarnya kalau pengen ngecek ya cara aku nyuci sayur dan juga cara simpennya, itu bisa cek di video yang aku bikin di sini. Itu aku jelasin gimana cara nyucinya, gimana cara nyimpennya. Tapi mostly udah semua sekarang aku simpennya di freezer, dan emang paling gampang itu kalian simpennya udah langsung di satu ziploc bag gini untuk sekali bikin smoothie gitu. Jadi nggak perlu untuk keluar-keluar yang lain. Memang ribet di preppingnya, tapi percayalah ini sangat membantu. Karena kalau nggak di prep, nanti jadi males bikin. Ada aja alasan gini-gini, gitu-gitu, gitu loh. Nah, untuk sayurnya yang sering aku pakai, aku ulang lagi, aku pampangkan di sini ya. Pokoknya intinya sayuran hijau, daun-daun hijau kayak gini. Pasti kalian nanya lagi nih nanti, ini mentah atau perlu dikukus, direbus atau enggak. Untuk cruciferous vegetable itu disaranin untuk dikukus cepet aja. Kalau enggak, kalau mau ada yang disiram air panas aja kayak gitu. Jadi enggak sampai banyak-banyak ya. Dikeringin, habis itu diangin-angin, habis itu masukin ke freezer. Tapi nih balik lagi ya, kalau misalnya kemarin ada yang nanya, Kak, takut nggak sih ada bakteri segala macam? Again, kalau nggak damai sejahtera, ya udah dikukus cepat aja gitu. Maksudnya nggak usah maksain harus mentah kok. Yang penting kaliannya damai aja gitu ngelakuinnya ya. Terus untuk buah-buahannya, aku tuh selalu pakai cuman 3 doang sih. Mangga, nanas, pisang gitu. Dan ada tambahan berries. Ini kalau misalnya kalian mau rasanya tuh lebih nendang, manis-manis, segar, asam, pakai berries. Ini aku ada mix berries, isinya strawberry, raspberry, blackberry. Belinya yang frozen aja. Aku belinya kemarin di daerah Gading Serpong, bisa ke toko Cokonala.
Atau di supermarket yang kayak banyak barang impor gitu, harusnya sih ada sih frozen berries. Kalau bisa yang organik, kalau nggak bisa ya udah. Gitu aja ya, pokoknya simple aja. Untuk buah-buahan lainnya kayak aku pernah lihat ada yang pakai buah naga, pakai melon, pakai semangka, pakai papaya, pakai apel. Menurut aku itu kurang enak ya. Itu menurut aku ya. Kalau kalian pengen eksperimen sih nggak apa-apa. Cuman di sini aku memang pakainya pokoknya antara nggak nanas, mangga, pisang. Itu salah satu dari itu harus ada, karena kalau nggak nanti rasa sayurnya berasa. Yang paling nutup banget itu pakai mangga sih. Apalagi kalau mangganya matang, manis, udah itu nutup rasa sayurnya. Yang kedua adalah nanas. Yang paling nggak nutup sebenarnya pisang, karena pisang itu cuma manis aja. Terus ada tambahan lemon, aku sih pakai lemon lokal aja untuk tambahan vitamin C, jadi nanti aku peres gitu. Dan satu lagi, ini sebenarnya aku nggak kehitung kayak buah gimana, aku pakai avocado ini buat nambahin healthy fats, karena seperti yang tadi aku bilang, aku tuh lagi pengen bulking, aku lagi pengen nambahin berat badan. Jadi nanti kalau kalian lihat ini, buah aku tuh banyak karena aku banyak di avocado dan juga pisang untuk nambahin kalori. Jadi kalau buat yang pengen weight gain kayak aku, nanti kalian ikutin resepi aku aja. Cuma kalau kalian pengen weight loss sih, mendingan buahnya nanas aja gitu. Kayak nggak usah jadi tambahin pisang lagi. Terus kemarin juga ada yang nanya, aku kan memang sempat menghindari mangga sama nanas tuh waktu kemarin jerawatan yang tahun 2018. Tapi sekarang udah enggak sih, karena juga ternyata juga aku nggak sensitif sama mangga dan nanas, jadi fine-fine aja. Cuma kalau kalian ngerasa sensitif, ya jangan. Oh, ini aku share yang aku lakuin, oke? Ini kayak antioksidan, vitamin dan mineral yang kita butuhin, dan sekali lagi aku bilang, aku selalu pengennya achieve micronutrients ini dari whole foods. Jadi nggak ada suplemen apapun yang bisa menggantikan whole foods, kecuali memang aku defisiensi vitamin dan mineral tertentu dan butuh untuk di boost dulu, itu butuh suplementasi, nggak apa-apa. But once I reach the maintaining level, aku pasti pakai whole foods aja. That's the best anyway. Oke, grup kedua adalah liquidnya. Kalau misalnya nggak mau aneh-aneh, ya udah tinggal pakai air putih biasa aja ya, simple. Atau bisa juga kalau mau lebih seger, lebih ada rasa manisnya, itu kalian bisa pakai coconut water, air kelapa ya. Nah, cuman karena aku lagi pengen weight gain again, aku jadi sekarang ganti air dengan plant-based milk. Berhubung aku sensitif sama susu sapi, jadi aku larinya adalah ke plant-based milk. Walaupun aku nggak bilang ya kalau nutrisi plant-based milk itu bisa menggantikan susu sapi sepenuhnya, nggak seperti itu. Tapi karena aku sensitif, jadi aku nggak konsumsi susu sapi ya. Cause every time aku kebanyakan minum susu sapi itu jadi jerawatan, dan nggak cuma di muka doang, di punggung, ke pantat, ke paha itu juga jadi keluar jerawat. And once I stop, ya udah jerawat punggung aku hilang. Nah, ini pilihan plant-based milk yang bisa kalian gunakan. Kalau lokal punya coconut milk itu santan ya, tapi yang encer soy milk. Tapi kalau soy itu baunya agak aneh sih kalau dibikin di green smoothie. Jadi biasanya aku almond or oat. Aku tadinya pakai almond milk, tapi ternyata aku rada sensitif juga sama almond. Jadi every time aku kebanyakan minum susu almond, pernah waktu itu aku lagi rajin bikin susu almond homemade, itu aku jadi kembung-kembung. Dan ternyata setelah aku tes, buat teman-teman yang baru tahu, aku pernah ambil IgG Food Sensitivity Test. Kalian bisa lihat videonya di sini, ada 2 video. By the way, emang buat beberapa pihak ini masih pro kontra tesnya, tapi aku lakuin karena aku kepo, dan dari hasilnya itu aku sensitif sama almond, dan memang aku hampir selalu kembung-kembung kalau kebanyakan minum susu almond. Jadi sekarang aku konsumsinya oat milk, dan aku lagi sering minum ini brandnya Minor Figures dari UK. Kalau kalian pengen beli, ada kode diskon 5.000, nanti aku taruh di description box ya. Intinya sih sebenarnya aku juga pengennya semua bikin sendiri. Cuma kadang-kadang kan repot ya. Kadang-kadang aku pengen praktis, kadang-kadang aku pengen repot. Karena kayak kalau repot tuh kayak ada ritualnya sendiri. Tapi karena sekarang lagi ribet, aku belinya yang kemasan. Sebenarnya sih ya nggak apa-apa, make sure aja memang dalamnya ini ingredients utamanya oats, atau kalau kalian pengen almond milk, aku sukanya pakai 136 degrees kalau nggak salah mereknya, nanti aku link juga di bawah.
Ups, sorry gengs, maksud aku mereknya 137 degrees. Aku pakainya yang unsweetened, tapi karena emang sering kembung jadinya aku ganti ke oat milk. Oat milknya ini juga nggak ada pemanis tambahan, tapi udah ada manis naturalnya dari si oatnya sendiri. Jadi aku kalau yang kemasan baru pernah pakai 2 merek ini sih. Pilih yang unsweetened ya, jangan ada gulanya lagi karena dari buah-buahan itu udah banyak gulanya ya. Ini pokoknya kalian nggak perlu pakai tambahan sweetener apapun, ya apalagi gula pasir, nggak usah. Madu aja aku bilang jangan karena ini udah banyak gulanya dari si buah-buahannya. Jadi kalau mau pilih plant-based milk, kalian juga harus lihat ingredients-nya. Jadi kalau almond milk ya make sure almond milk-nya itu di yang pertama atau kedua, jangan almondnya di bawah-bawah. Karena aneh ya, namanya juga almond milk, kenapa almondnya ingredientsnya di bawah gitu. Cuman memang yang ingredientsnya bagus lah, ibaratnya itu biasanya harganya 100 ribuan ke atas. Terus ada yang nanya juga, boleh nggak pakai yogurt? Oke, again, karena aku nggak konsumsi dairy products, jadi aku tidak konsumsi yogurt yang dari susu sapi. Kalian kalau mau pakai yogurt, cari coconut yogurt, emang lebih susah dicari. Aku sendiri pernah coba merek, aku lupa, nanti kalau aku inget aku taruh di description box. Cuman pakai yogurt enak, jadi lebih thick konsistensinya. Dan nambahin kalori juga. Oke, aku ulang lagi nih ya. Kalau pengen weight gain, nanti kalian ikutin resepi aku aja. Tapi kalau pengen weight loss, si buahnya kamu cukup nanas aja, nggak usah ditambahin buah-buahan lain. Terus pakai air putih aja atau pakai coconut water. Dan ada 2 tambahan bahan yang menurut aku kalau bisa ada. Yang pertama apple cider vinegar. Ini kalian pasti nggak asing lagi lah ya, ACV, cuka apel. Cari yang raw, unfiltered, unpasteurized, dan ada the mother-nya. Kalau di supermarket sih kebanyakan merek Bragg atau enggak, aku lagi seringnya tuh pakai merek lokal ini dari The Health Supplies. Dia ada the mother-nya, jadi inangnya itu alive ya, jadi mengandung probiotik. Kalau misalnya pagi-pagi aku buru-buru nggak sempat minum segelas air sama ACV, aku biasanya campurin di green smoothie aja, kayak nanti yang bakal aku praktekin. Satu lagi adalah sumber of healthy fats, yaitu extra virgin coconut oil, cold press, ini juga dari The Health Supplies, buat nambahin extra healthy fats-nya. Oke, next kita akan masuk ke superfoods. Ini yang sebenarnya aku bilang, kalian kalau mau pending dulu nggak apa-apa, tapi aku selalu pengen a bit extra, jadi biasanya aku tambah-tambahin ini. Aku akan jelasin satu-satu. Yang paling sering aku pasti tambahin itu adalah 2 ini doang sebenarnya. Cinnamon powder, ini kayu manis untuk regulate blood sugar level, sama pomegranate peel extract untuk menambah keglowingan ya, karena kan pomegranate peel extract ini bagus banget untuk kulit. Di skincare juga banyak kandungan pomegranate. Tuh, jadi 2 ini pasti aku tambahin dan rasanya nggak bakal jadi aneh. Kalau yang ini tasteless, yang ini ya rasa kayu manis aja sih. Terus aku kadang juga tambahin turmeric atau enggak red ginger powder, masih dari Herbilogy. Ekstra antioksidannya lagi bisa pakai spirulina powder. Ini aku baru mau coba sih, cuman kayaknya rasanya a bit funny deh kalau ditambahin ini. Sebelumnya aku pakainya chlorella powder, sejenis algae juga, kayak antioksidan. Pakainya dikit aja karena rasanya agak lucu. Terus next adalah chia seeds. Chia seeds udah tahu kan? Ini chia seeds, flax seeds, sama nuts and seeds. Make sure kalian pakai tempat itu yang benar-benar kedap ya, karena ini emang harus banget kedap. Kalau mau beli samaan ada juga linknya di description box nanti. Nah, chia seeds ini ya sumber fiber, sumber omega 3 fatty acids. Terus flax seeds ini juga sumber omega 3 fatty acid. Kalian mau pakai yang utuh bisa, atau mau beli yang udah di green jadi flaxseed meal juga bisa. Cuman karena aku punya blender bener-bener bisa halusin dia walaupun dicampur dengan yang lain, jadi aku beli yang utuh aja. Terus tambahan nuts and seeds, di sini ada almond, ada cashew, ada hazelnut, ada pumpkin seeds, ada sunflower seeds, terus ada walnut juga, tapi walnutnya kemana ya? Pokoknya ini semua buat nambah-nambahin vitamin dan mineral dan antioksidan. Dan aku ini pakainya yang roasted. Soalnya kalau aku pakai yang raw itu kadang-kadang suka bikin perut aku masalah. Kalau misalnya kalian mau pakai yang raw, jangan lupa untuk direndam dulu semalaman ya, nuts and seeds-nya. Terus terakhir ini ada psyllium husk. Psyllium husk ini sebenarnya fiber sih. Jadi untuk membantu BAB ya, tapi kalau kalian udah banyak fibernya sebenarnya sih nggak perlu, cuman
kadang-kadang nih gini ya, aku tuh kan suka susah untuk maintain makan siang dan makan malam kalau misalnya aku keluar. Suka susah makan sayur gitu loh, susah nyari sayur ya kan. Jadi pagi-pagi itu make sure bener-bener sayurku tuh ada dan fibernya ada. Karena kalau enggak nanti kecolongan aku siang sama malamnya. Makanya yang benar-benar bisa aku kontrol itu adalah di sarapan paginya. Aku selalu minum green smoothie pagi-pagi. Kalau malam mungkin kadang-kadang kalau misalnya aku pagi belum green smoothie, ya udah malamnya aku ganti green smoothie. Tapi most of the time aku pagi-pagi gitu, karena penyerapan buah juga lebih bagus di perut kosong. Oke, let's make the green smoothie. Ini dari tadi aku udah keluarin di freezer, jadinya udah banyak deh dia. Ini resepnya ini sebenarnya perbandingan sayur dan buahnya 1:1. Cuman karena aku mau ngebak, aku agak banyakin di avocado sama si banananya. Kalau bisa buat pemula sih sebenarnya buahnya cukup 1, sayurnya boleh 2 atau 3, buahnya 1 atau 2 jenis lah ya, udah cukup. Karena kita maunya kan sebenarnya bikin green smoothie, jadi warnanya tuh ya berarti harus green dong, namanya juga green smoothie alias banyakan sayur daripada si buahnya. Untuk pemula 1:1, nanti kamu bisa adjust kalau kurang manis ya tambah buah, kalau bisa adaptasi ya kurangin aja buahnya. Intinya kita mau asupan sayur. Bukan smoothie buah ya, kita maunya green smoothie, smoothie sayur. Nah ini kan enaknya kalau satu begini tinggal dicemplungin aja semuanya. Jadi kita nggak repot kayak ngambil-ngambil dari sini, dari situ. Kalau dulu aku satu-satu gitu, kayak sayur, satu plastik sendiri, buah, satu plastik sendiri. Tapi jadinya rempis. Jadi enakan begini. Sih, emang ribet di awalnya aja. Aku merasa greensnya kayak kurang, kita tambahin aja kale-nya. Nah, habis itu aku mau tambahin perasan lemon buat extra vitamin C. Oke, pokoknya kalau misalnya kalian buat pemula, ini kan tadi udah aku kasih tunjuk ya, ada mangga, ada pisang, ada avocado, ada berries, dan ada greens. Greensnya ini aku lagi pakai kale doang sih, tapi biasanya aku mix 3 jenis sayur kayak pak choy, kale, sama spinach. Mungkin aku langsung jadiin satu gitu. Habis itu karena aku lagi mau weight gain, jadi aku tambahin oat milk. Aku nggak pakai penuhin semua karena aku mau tambahin air sedikit. Saya kalau nggak nanti boros, jadi cepet habis. Aku tambahin a little bit of water. Aku sukanya thick ya, jadi aku nggak pengen airnya banyak-banyak. Kalau misalnya terlalu thick kan nanti tinggal ditambahin air lagi bisa. Tambahin cuka apel, di shake dulu for our source of probiotic. Dan juga biar jadi lebih segar gitu rasanya. Karena kan dia kan agak asam, sedikit aja. Kemudian kita tambahin, ini sebenarnya source of healthy fatsnya bisa extra virgin coconut oil atau enggak extra virgin olive oil ya, EVOO atau EVCO. Aku sih biasa kira-kira aja. 1 sendok makan nyampe nggak ya? Mungkin 3/4 sendok makan kayak gitu. Terus, I wanna go crazy this time. Nggak really crazy sih. Tapi aku akan tambahin my superfoods. Aku mau tambahin si flaxseed-nya. Biasanya sih aku pakai 1 teaspoon aja. Clumsy, ya udah biarin aku susah beresinnya. Oh, biasanya 1 tablespoon deh, sorry salah. 2 teaspoon ya, 1 tablespoon jadinya. Puspi clumsy banget. Habis itu chia seeds 1 tablespoon juga. Ingat ya, ini kalian nggak perlu. Kalau misalnya buat pemula, kalau takut rasanya aneh jangan dikasihin dulu deh gitu. Kalian cobain dulu aja yang benar-benar main ingredients-nya aja. Terus ini biasanya aku pilihin sih, aku ambilin gitu. Aku ambil hazelnut, almond, terus mede, sama juga walnut, pumpkin seeds, dan juga si sunflower seeds-nya. Pokoknya kayak total sih sebenarnya cuma 1 sendok makan gini, nggak banyak. Tuh, jadinya nano-nano. Aku geser ke sini ya. Terus aku mau tambahin cinnamon powder, ini mereknya Rasa. Ini buat regulate blood sugar level ya. Sumpah mah takut kebanyakan gula dari buahnya. Terus aku pasti kasih pomegranate peel extract. Ini aku lagi rutin banget supaya makin glowing. 1 teaspoon aja. Ini tasteless, sebenarnya nggak ada rasa apa-apa. Asam pun enggak. We love it.
Lagi nggak pengen pakai jahe sama turmeric, jadi enggak. Lagi nggak pengen pakai psyllium husk juga, jadi enggak. Spirulinanya boleh aku coba sedikit aja. I don't know. Aku penasaran sama rasanya. I'll taste a bit. Ini pakainya sedikit banget aja karena beneran rasanya jadi a bit funny. Kayak segini aja. Tapi this is a good source of antioxidant, so even dia rasanya a bit funny, I'll eat you. Itulah sebabnya aku masukin di green smoothie, karena semuanya jadi bisa kita consume di sini langsung ditelan. Next kita akan blender. Aku emang udah cinta banget sama NutriBullet. Dulu di endorse dan aku pakai terus sampai sekarang. Buat yang nanya perlu disaring atau enggak, aku selalu jawab enggak dong, karena kan kita pengen fibernya juga di sini. Kalau disaring nggak dapat fibernya dong. Kalau misalnya kalian pengen yang langsung glek-glek tanpa seret-seret sama sekali, maksudnya nggak pengen ada fibernya, ya bikinnya jus, bukan smoothie. Kalau jus nanti aku bahas di lain kesempatan ya. Kalau jus ya pakainya juicer, kalau smoothie pakainya blender, diminum semuanya, ojo disaring. Kalau misalnya pada bilang, Kak, aku kalau nggak disaring jadinya seret, itu salah blendernya. Mohon maaf. Mohon maaf sekali lagi, tapi memang salah blendernya. Kalau misalnya pengennya benar-benar halus, upgrade blendernya. Ya, kalau aku sih pakainya ini, NutriBullet. Karena dia praktis banget. Dia praktis banget, kayak nggak sampai 1 menit lah. 30 sampai 40 menit tuh dia benar-benar udah halus. Padahal tadi kalian lihat sendiri aku masukin flaxseed utuh kan. Kadang-kadang ada yang agak nyangkut di atas, jadi aku harus kocok sedikit and then I'll blend it once again. Udah simple banget dan nyucinya juga gampang banget. That's why I love it. You guys see it, I use it every day. Nah, aku itu memang sukanya konsistensinya very thick, jadi diminumnya itu pakai sendok. I'm going to show you the consistency that I like. Tapi sometimes aku juga pengen yang super light, yang benar-benar cuman fresh aja, nggak ada creamy-creamy ya sama sekali. Ya kalau kayak gitu aku nggak pakai plant-based milk, aku pakainya coconut water. Terus aku nggak pakai avocado kayak gitu. Jadi sebenarnya aku sesuaikan dengan keinginan aku aja. Jadi it's very thick gitu. Yang aku suka loh ya, karena aku pengennya dia mengenyangkan. Bahkan aku pengen nambahin protein powder karena aku lagi pengen bulking dan build more muscle, dan kayaknya susah nih. Lagi sekarang kayak gini, latihannya cuman di rumah, bebannya juga terbatas, proteinnya juga susah gitu. Aku mau lagi banyak kesibukan gitu, jadi kayaknya bakalan lebih praktis kalau aku tambahin protein powder. Nanti aku pengen cari. Aku sebenarnya belum green smoothie hari ini. Lupa. Cuman aku pengen minum ini besok aja karena aku udah makan malam hari ini. Enak, seger, kayak creamy tapi seger. Terus aku juga lagi pengen masukin collagen powder, tapi yang pasti aku kan maunya unflavored. Aku pengennya yang nggak ada perasa pewarna pemanis tambahan, jadi plain aja gitu, unflavored. Nanti kalau ketemu deh aku share. Green smoothie jangan disimpan lama-lama di kulkas. Kalau bisa sih langsung diminum aja. Aku selalu langsung diminum, kecuali kalau aku tahu besok nih, kayak besok aku bakal sibuk pagi-pagi. Jadi ini malam aku bikin, aku akan minum besok pagi. Itu masih nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian punya blender yang vacuum blender, itu tahannya bakal bisa lebih lama karena dia kan prosesnya di vakum dan juga di keepnya di vakum. Jadi aku juga ada vacuum blender itu kalau lebih dari 24 jam itu secara taste dan juga warna itu masih oke, nggak oxidize. Cuma kalau blender biasa pasti kurang dari itu. Kalian yang bisa nilai sendiri sih, karena kan blender kita beda-beda. Dan cara penyimpanannya beda-beda. Yang pasti harus ketutup rapat. Kalau disimpan di kulkas jangan terbuka kayak gini ya. Okay, that's a wrap. That's it for today. Thank you so much for watching. Semoga membantu dan semoga habis ini aku lihat postingan green smoothie kalian lebih banyak lagi ya yang mention aku, supaya kita saling menguatkan dan mengingatkan satu sama lain. Ready nggak buat terima challenge aku? One day, one green smoothie buat yang baru mulai. Nggak apa-apa nggak mulai dari awal tahun kayak aku, mau ikut sekarang. Monggo, let's do this together. Let's glow together. One day, one green smoothie. Aku tunggu ya mentionannya. Bye!